Ketemu lagi di channel Dibacain bersama aku, Mas Gondrong, yang akan menemani aktivitasmu, baik kamu yang sedang bersiap menuju kasur atau yang sudah di atas kasur mau menjelang tidur, atau mungkin kamu yang masih jauh dari kasur karena harus lembur. Channel ini masih baru banget, dan aku yakin masih banyak kekurangannya. Jadi aku berterima kasih banget kalau kalian mau kasih masukan di kolom komentar. Karena aku berharap channel ini bisa jadi solusi buat kamu yang dulu waktu kecil suka dibacain cerita sebelum tidur sama orang tuamu. Kali ini aku akan melanjutkan kisah yang diambil dari novel Chicken Soup for the Soul yang berjudul Menemukan Kebahagiaan. Oke, langsung aja kita buka bukunya. Kisah yang ketujuh berjudul Buku Bahagia. Aku telah menghabiskan banyak hidupku dengan tidak bahagia. Jika direnungkan kembali, ada saat-saat ketika wajar saja jika aku merasa seperti itu. Misalnya ketika orang tuaku bercerai, ketika aku ditodong dengan senapan saat berlibur, ketika dua sahabatku meninggal dalam kecelakaan mobil saat aku masih SMA, dan ketika aku diserang secara brutal di awal usia 20-an. Tetapi ada juga saat-saat lain. Di SD, aku merasa tidak sepandai semua orang. Aku tidak memiliki baju yang cukup keren. Ibuku mengantar ke sekolah dengan mobil butut. Di SMP situasinya juga sama. Aku tidak setinggi dan sekurus gadis-gadis lain. Gigi susuku belum lepas dan payudaraku belum muncul. Lanjut ke SMA, anak-anak lelaki masih tertarik pada gadis lain. Setiap orang masih lebih pandai. Setiap orang masih berpakaian lebih keren. Ya, payudaraku akhirnya muncul, tetapi masih tidak sebanding dengan segala sesuatu yang lain. Di pekerjaan pertamaku setelah sekolah tinggi, aku tidak menghasilkan uang sebanyak teman-temanku. Apartemenku tidak cantik. Ketika aku melihat ke sekeliling, selalu ada sesuatu yang bisa membuatku sedih. Aku berasal dari deretan panjang keluarga penderita depresi. Ketika masih lajang, aku mengira itulah diriku apa adanya. Itu adalah gen yang kuwarisi. Ketika berusia 24 tahun, aku bertemu dengan suamiku. 3 tahun kemudian kami menikah. Dan 3 tahun kemudian aku mendapatkan anak pertama. Setelah mempunyai anak, alasanku tentang gen yang kuwarisi sudah tidak mempan lagi, karena itu akan berarti anak-anakku juga akan mengalami depresi. Dan meski aku masih mencemaskan bahwa mungkin itu benar, aku mulai melihat ketidakbahagiaanku dengan cara yang baru. Cara itu adalah sesuatu yang harus kulakukan pada diriku sendiri. Selama bertahun-tahun banyak hal yang telah menolongku memerangi depresi. Makan sehat, olahraga, udara segar, teman-teman, menjadi relawan, gereja, terapi, dan obat. Semua itu membantu. Tetapi aku juga punya satu rahasia kecil. Itu adalah latihan yang kulakukan setiap malam sebelum tidur.
Di sisi tempat tidur, aku menyimpan sebuah agenda kecil. Agenda itu meliputi Januari sampai Desember, tapi sangat kecil. Setiap hari hanya ada cukup tempat untuk menulis satu baris. Setiap malam aku bertanya kepada diri sendiri, apa yang membuatku paling bahagia hari ini? Karena tidak tersedia banyak tempat untuk menulis, sepertinya sangat mudah menulisnya, dan hanya diperlukan beberapa detik. Tetapi dalam beberapa detik itu, aku memutar ulang hariku dan memutuskan mana saat yang paling bahagia. Pada beberapa hari aku memunculkan jawaban yang telah kuduga, dan pada hari-hari lain, jawabannya membuatku terkejut. Pada beberapa hari aku menulis, suamiku pulang lebih awal. Membaca sebelum tidur bersama anak-anak. Tertawa bersama teman di telepon. Mendapatkan tempat parkir ketika aku terlambat persis di depan. Selama beberapa hari tidaklah terlalu mudah. Akhirnya naik ke tempat tidur, bisa tetap tenang dalam pertengkaran dengan putriku. Tidak harus masak makan malam lagi. Tetapi pusaran hidupku telah berubah. Dengan aktif aku mencari yang positif setiap hari. Dan kadang-kadang jika mengalami hari yang kurang menyenangkan, aku membuka buku kecil itu lagi, membacanya, dan mengingat saat-saat yang menyenangkan dari masa lalu. Malah sebenarnya aku berpikir, seandainya saja aku sudah memulai buku bahagiaku sejak SD, mungkin aku menulis, aku tidak harus menggunakan kawat gigi seperti orang lain. Hari ini aku memergoki Charlie memandangiku, dan aku tidak tersandung ketika naik panggung untuk menerima penghargaan Most Improved Player. Ditulis oleh Jennifer Kwasba.